kembali lagi di Kontroversi dalam episode Dilema Tatap Muka. Jadi Bu Retno, kalau menurut yang kubu sebelah sini sebetulnya sejumlah indikator epidemiologi saja misalnya menunjukkan sebetulnya PTM masih oke lanjut, tapi dengan sejumlah persyaratan, prokes ketat dan sebagainya. Tapi apakah alasan itu cukup? Saya rasa memang untuk Indonesia yang luas tidak bisa diperlakukan 11-12 sama ya. Tapi kalau wilayah kayak Jakarta, Banten, Jawa Barat itu kan lagi naik banget ya. Artinya harus dipertimbangkan betul. Kalau kami kan pegangannya konvensi hak anak ya. Dalam konvensi hak anak kan jelas. Kalau dalam masa pandemi maka sebenarnya kan hak nomor satu adalah hak hidup. Yang kedua hak sehat. Yang ketiga baru hak pendidikan. Artinya kalau anaknya tetap sehat, tetap hidup, maka sebenarnya tetap ketinggalannya bisa dikejar. Nah itu kan prinsip kalau dalam konvensi hak anak. Nah yang kedua tadi sebenarnya Bu Nadia katakan. Karena kami juga melakukan 72 sekolah ya Bu, kita di 2021 itu betul DKI Jakarta siap, sangat siap secara PTM. Namun kalau sekarang itu waktu itu 50% kami juga nilainya tinggi kok mereka. Tetapi ketika sekarang 100% kan 3M itu salah satunya jaga jarak kan. Jadi cuci tangannya oke, terus hanya maskernya juga anak-anak betul-betul patuh sampai yang SD. Tapi begitu bicara jaga jarak nggak terjadi dan ada dua kerentanan. Pertama di dalam kelas, karena kan ruang tertutup resikonya lebih besar. Tadi walaupun Pak Saleh mengusulkan bentuk yang lain, oke gitu. Tetapi faktanya mayoritas kan di dalam kelas. Yang kedua adalah itu satu, jaga jarak nggak bisa. Bahkan saya waktu lewat dari meja ke meja itu saya harus memiringkan tubuh. Karena memang sempit sekali. Dan berikutnya lagi adalah pada pulang sekolah. Jadi waktu pulang sekolah udah bener nih. Dia 5 menit tiap kelas. Kelas A keluar 5 menit, tapi orang tua ngejemputnya terlambat. Nah karena orang tua beberapa jemputnya terlambat, tertumpuk di depan pintu gerbang. Nah satu lagi, tidak semua orang tua punya waktu ngejemput. Untuk SD nih, misal dengan TK. Akhirnya itu yang online itu, ojol itu, ngantri, dia nggak tahu anaknya yang mana. Jadi penumpukan makin luar biasa antara penjemput dengan yang dijemput. Menurut saya ini kerentanan. Satu lagi, kami dari pengaduan Mbak Zilvia, foto-foto di mana anak sepulang sekolah itu berboncengan 3 orang tanpa masker dan beberapa nongkrong. Nah artinya buka sekolah sebenarnya bukan urusan dinas pendidikan aja. Artinya dinas-dinas terkait gimana ini itu loh. Makanya kenapa Jakarta kemudian beberapa wilayah yang naiknya kasusnya tinggi, KPAI mendorong untuk sementara dihentikan atau setidaknya kalau memang mau 50% harus dilihat juga tadi. Tapi yang jelas tidak 100% ya? Tidak 100% karena itu menurut kami berbahaya. Iya, kalau data pastinya mungkin ada di Kemendikbud ya, Bu Retno. Tapi kalau lihat data sekolah yang sebenarnya ditutup karena kasus itu kan kita tahu ada sekitar 39 sekolah. Dan sebenarnya kasus yang paling banyak terjadi itu hanya 9 kasus yang positif, yang lain hanya 1-2 kasus. Tapi kemudian memang karena aturannya sekolah ditutup selama 1-2 minggu ya. Artinya kalau kita melihat sebenarnya transmisi penularan itu bukan terjadi di sekolah, bukan ada klaster sekolah kalau dalam hal ini kita melihat. Jadi resiko sebenarnya penularan di sekolah itu sangat kecil atau bisa dikatakan tidak ada. Nah justru mungkin tadi yang disampaikan ya, bagaimana pada saat pengaturan pulang, bagaimana kemudian setelah pulang apakah anak-anak betul-betul pulang ke rumah atau tidak, ini memang jadi memang sebenarnya ya artinya kalau kita lihat PTM itu tidak menyebabkan terjadinya klaster sekolah, tapi kalau kita melihat bahwa resiko-resiko penularan justru terjadi di luar daripada pelaksanaan PTM itu sendiri. Nah makanya artinya ini perlu kolaborasi lah ya antara orang tua dan anak ini masuk sekolah kan ya Pak Dede, jadi bisa nular. Saya hanya ingin menganalogikan ya, kita ini lagi perang. Peluru lagi bertebaran. Oke, anak itu tidak kena peluru di sekolah. Pas mau naik angkot, atau mungkin pas mau pulang ke rumah. Tapi kalau sudah kena peluru, maka nanti di rumah itu pasti akan bermasalah. Bapaknya punya komorbid, ya kan? Ibunya mungkin punya darah tinggi. Jadi hal-hal seperti ini lebih baik tadi saya katakan kita cegah. Oke lah, kenapa saya sarankan 2 minggu? Karena perkembangan 2 minggu jika kita stay at home atau kita mengurangi PTM tadi itu 50% saja seperti dulu lagi. Karena kemarin-kemarin juga kita 50%. Kita take it easy lah sampai 2 minggu. Pak Luhut mengatakan puncaknya ini nanti akan bulan Februari. Nah Pak Luhut aja sudah ngomong begitu. Iya kan?
SKB 4 Menteri ini mestinya juga harus memperhatikan. Jadi sebaiknya kita take it easy. Nah, Oke. saya pikir Baik. kalau dari Komisi 10 lebih pikir kita berhati-hati gitu aja. Oke, Bu Lisa mau menambahkan? Jadi gini, secara teori mungkin betul ya Pak Dede ya, take it easy gitu loh. Tapi saya sudah pernah menanyakan itu kepada pihak sekolah. Dari minggu lalu nih, ketika mulai ada berita sekolah ini tutup, sekolah itu tutup, saya bilang, Pak, ini orang tua mulai resah. Apakah kira-kira masih ada opsi PJJ? Oh nggak bisa Bu. Kenapa? Harus nunggu dulu. Aturan dari Diknas, dari Disdik belum ada. Sekarang masih PTM 100%. Gitu. Kami itu bawahannya mereka. Tunggu dulu nanti gubernur bikin keputusan. Gimana tuh Pak Nah Dede? itu dia, itu yang makanya tadi saya katakan. Kalau ada Kemendikbud, di sini kita bisa bongkar-bongkaran lah, katakanlah ya. Kenapa harus melarang PJJ lagi? Toh kampus saja saat ini masih PJJ. Sebagian besar kampus itu masih melakukan PJJ. Kenapa anak SD, Kenapa anak SD, SMP, TK TK, tidak bisa SD? PJJ gitu? Bang Saleh dong bantu jawab Bang Saleh. Enggak, jadi begini, kalau saya tadi mau menanggapi apa yang sampaikan Pak Dede Yusuf tadi ya, bahwa tadi memang kita tentu saja harus hati-hati. Kalau yang disampaikan Ibu Retno tadi Pak Dede, itu lebih banyak pada persoalan teknis. Bukan bukan kebijakan. Kalau kebijakannya kan PTM. Lalu bagaimana PTM supaya sukses? Itu kan ada teknis. Ada anak-anak yang harus diantar bagaimana caranya, bagaimana cara mereka duduk, bagaimana cara, itu kan yang memang harus diatur semuanya. Begitu misalnya ada aturan PTM berjalan gitu, lalu ini yang teknis nggak jalan, yang nggak akan jalan dengan baik. Jadi yang salah penerapannya menurut saya sebetulnya, yang ini juga bukan bagian aturannya. dari yang penting untuk diurus, diatur gitu loh. Jangan PTM yang dihapuskan. Tapi Misalnya teknisnya contoh itu ya, diperbaiki. contoh Bu, Mbak ya. Jadi contoh, misalnya tadi hari ini mungkin 50% yang masuk, 50%-nya PJJ, ya kan? Besok yang PJJ masuk dia PTM, yang PTM PJJ. Tapi aturannya kan sekarang memang 100%. Nah sekarang ini kan saya katakan, ini yang saya katakan sebagai inovasi. Kalau misalnya tadi Pak Luhut katakan ini nanti Februari puncaknya, siapa yang jamin? Dulu juga tahun lalu selalu disebut nanti kita puncaknya pada sekian, nanti kita akan turun pada bulan sekian, kita sudah nggak ada lagi Tidak ada yang COVID, bisa siapa yang menjamin, tapi jamin? lebih Nggak ada baik jaminannya. mengantisipasi kan? Bagaimana? Tidak ada yang bisa menjamin, tapi lebih baik Tidak ada yang bisa mengantisipasi. menjamin, tetapi kan bagaimana perencanaan yang ada yang kita hadapi hari ini itu yang harus dituntaskan. Bukan berarti misalnya ini PTM-nya ditutup semua. Gini loh, anak-anak jenuh. Ini contoh, nih anak saya kan orang tua juga, bukan misalnya yang lain. Anak saya nih, kemarin disuruh berangkat ke sekolah, sudah malas dia berangkat ke sekolah. Dia bilang saya tidak punya teman di sekolah. Kenapa? Hampir 2 tahun dia PJJ. Ya, ini curhat Jadi orang ini tua kan nih. ini Ya. jadi bahaya. Ya. Bahaya kenapa? Karena sekolah itu, PTM itu bukan hanya belajarnya. Belajarnya mungkin bisa PJJ saja. Baik. Tapi belajar di sana itu ada belajar berteman, Oke. belajar berbicara, belajar bagaimana bersosialisasi. Baik. Ini kan semua hilang. Bu Lisa kan Ini pasti loh. juga menyadari hal tersebut kan? Tapi Betul. kenapa tetap memilih sebaiknya sekarang PJJ dulu? Karena ketika anak saya sendiri pernah terkena COVID, dia tahu hasil tesnya positif, dia nangis sesenggukan. Karena dia baca berita saat itu banyak yang meninggal karena COVID dan segala macam. Artinya dampak psikologis. Ketika seorang anak kena COVID itu juga harus dipikirkan. Belum lagi dari penelitian, ternyata jangka panjangnya anak yang pernah kena COVID bisa macam-macam juga. Kemarin Prof. Aman menyebutkan bisa kena diabetes. Apakah itu sebanding dengan learning loss tadi? Apakah sebanding dengan meliburkan 2 minggu? Iya kan? Gitu loh. Jadi kembali Belum lagi nanti hak hidup, hak sehat itu Iya, harus diutamakan. kalau nggak hidup nggak sehat ngapain sekolah? Gimana mau sekolah gitu kan? Baik, Pak Iwan menjawab hal itu? Iya, jadi gini loh. Jadi kan kita harus bedakan antara kasus, kan ada kasus adalah. Cuma kan kalau dalam suatu kebijakan, kita kan lihat evidence data besarnya seperti apa gitu ya. Nah, data besarnya itu tidak mengatakan seperti itu gitu kan. Karena kalau data besarnya tadi Bu Nadia udah katakan bahwa ternyata resiko penularan di sekolah yang ada datanya itu kecil. Ada yang positif, ada, dan kebanyakan yang positif itu adalah tertular dari lingkungannya, dari keluarganya, bukan di sekolah. Yang klaster sekolah itu minim gitu. Itu data yang ada ya kalau kita bicara data. Nah, tapi ada anak yang kena, ada benar, ada yang jadi berat, ada. Itu kasus ya, kasus per kasus itu tentu juga harus dicegah. Nah, cuma yang saya mau lihat gini loh. Ini kan masalahnya ada 2 masalah nih. Yang satu adalah kebijakan PTM. PTM-nya yang itu kan di ranahnya Kemendikbud, ya kan? Nah, cuma kan tadi udah dibahas bahwa itu bukan urusan PTM aja, karena PTM-nya di sekolah oke, baik-baik saja gitu Ya, kan. ya. Tapi di luar sekolah, nah Ya. itu yang
mesti dipikirkan. Itu yang saya nggak tahu di kepemerintahan nih, jadi siapa nih yang mesti ngurus gitu kan? Iya, iya. Kan kalau Kemendikbud bisa bilang nanti, enggak urusan saya Area urusan saya di sekolah, sini mungkin saja. Pak Saleh bisa jawab tuh. Ini siapa yang mesti ngurus? Apakah Pemda dan segala macam untuk lanjutan itu gitu? Saya mau menambahkan sedikit nih ya. Jadi kan ini katakanlah tadi kita dengar usulannya Kang Dede Yusuf bahwa ini oke lah kita tutup dulu nih PTM-nya. Apa ada jaminan bahwa ini tidak akan menular juga? Ya kan? Sebagai contoh, karantina. Itu orang dari luar negeri itu karantina tuh. Saya di DPR saya sampaikan juga, saya marah-marah juga. Di karantina kok kelamaan 14 hari, 10 hari, 7 hari dirubah-rubah aturan itu. Begitu sudah di karantina, Kang Dede katanya kan untuk supaya jangan ada imported cases, kasus dari luar masuk Indonesia. Buktinya local transmission sekarang banyak yang terjadi. Iya udah ada. Kalau terjadi local transmission berarti kan bukan karena karantinanya nggak berhasil. Buktinya orang tetap di karantina sekarang, tapi penyebaran di luarnya tetap jalan. Ya. Jangan sampai nanti sekolah sudah ditutup nggak ada lagi PTM-nya, tetap aja terjadi penularan. Tapi itu kan namanya Nah ini kan antisipasi, makanya Bang Saleh. ini tidak gampang. Jangan-jangan sebetulnya. kalau tidak diantisipasi lebih banyak lagi yang tertular. Loh itu kan asumsi juga. Datanya Asumsi nggak juga begitu kan. ya. Saya sekarang coba dibuktikan kepada kita soal itu gitu loh. Oke, Ibu Nadia datanya gimana Bu? Iya, datanya tadi kita sampaikan ya, kalau lihat jumlah yang klaster sekolah tuh hampir sekarang nggak ada. Dulu di awal-awal waktu vaksinasi kita masih cukup rendah ya, dosis 1, dosis kedua, klaster sekolah kan ada beberapa di Jawa Tengah. Tapi kalau sekarang dengan hampir semua provinsi, kabupaten, kota melaksanakan PTM 100%, klaster sekolah tuh hampir tidak ada lagi. Jadi hanya meskipun ada 1, kasus 2. positif di sekolah tidak bisa disebut sebagai klaster sekolah. Belum, tidak bisa kalau hanya Oke. satu kasus Oke. atau 2 kasus. Klaster sekolah tuh kalau sebagian besar daripada baik itu tenaga pendidik, Baik. guru maupun siswanya. Oke, Seperti itu. datanya menunjukkan seperti itu. Bagaimana Bu Retno, Kang Dede dan juga Bu Lisa, kita akan jawab nanti ya. Kontroversi akan kembali sesaat lagi.